Ayo kita bermain tebak-tebakan kecil. Siap? Bisakah kamu menyebutkan sungai terbesar ke-6 di dunia berdasarkan volumenya? Itulah banyaknya air yang mengalir melalui suatu saluran air. Beberapa sungai pertama mudah untuk didaftar. Nomor 1, tentu saja Sungai Amazon di Amerika Selatan. Lalu ada Kongo di Afrika dan Sungai Gangga di India. Jangan takut salah untuk menyebutkan semua sungai di planet ini. Tapi sepertinya kali ini kamu tidak akan bisa menemukan jawabannya. Mengapa? Karena sungai ini bukan berada di permukaan, melainkan di bawah gelombang Laut Hitam. Pada tahun 2010, tim ilmuwan menemukan sungai ini saat mempelajari Selat Bosporus di Turki. Pemindaian sonar mengungkapkan adanya saluran di dasar Laut Hitam. Saluran itu memiliki air yang mengalir melaluinya. Ternyata di beberapa tempat, kedalamannya mencapai 35 meter. Itu 3 kali lebih tinggi dari rata-rata tiang telepon. Aliran ini bertindak sebagai sungai yang nyata. Ini memiliki jeram dan air terjun, dan volumenya 350 kali lebih besar dibandingkan Sungai Thames di London. Ngomongin soal arus bawah yang kuat, jika itu termasuk sungai permukaan, itu akan masuk dalam 10 besar. Kabar buruk bagi Sungai Madeira di Bolivia, yang saat ini menduduki posisi ke-6. Tapi bagaimana sungai bawah laut ini terbentuk? Jawabannya terletak pada keistimewaan Laut Hitam yang menakjubkan. Ia mendapatkan airnya dari 2 sumber utama. Yang pertama adalah sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya, seperti Danube, Dnieper, dan Don. Banyak D-nya di sana. Namun yang lebih penting, semuanya adalah saluran air tawar. Di sisi lain, ada Mediterania, dan rasanya sangat asin. Ketika air asin ini masuk ke dalam Laut Hitam, dia akan langsung menuju ke dasar. Soalnya, air tawar lebih ringan dari air asin. Hal ini menciptakan stratifikasi, sebuah istilah mewah yang berarti bahwa kedua jenis air tidak akan bercampur. Air asin memiliki kepadatan yang lebih tinggi, sehingga turun ke bawah. Jika kamu ingin melihat cara kerjanya, kamu bisa melakukan eksperimen ini di rumah. Tuangkan air mineral ke dalam satu cangkir, dan air garam ke dalam cangkir lainnya. Garam meja biasa juga bisa digunakan. Lalu masukkan buah anggur ke dalam setiap cangkir. Kamu akan melihat bagaimana anggur langsung tenggelam ke dasar cangkir berisi air segar. Di sisi lain, anggur akan tetap mengapung di dalam cangkir yang berisi air asin. Hal serupa juga terjadi di Laut Hitam. Namun ada sisi lain dari fenomena ini. Lapisan atas air kaya akan oksigen, artinya dapat menunjang kehidupan. Namun lapisan bawahnya bersifat anoksik. Yap, sudah bisa ditebak. Artinya, di dasar tidak ada oksigen. Tapi hal ini bukanlah hal yang buruk. Karena sifat Laut Hitam inilah, kapal karam mampu bertahan selama berabad-abad. Oksigen mampu menguraikan kayu. Dan dari bahan apa orang zaman dulu membuat kapalnya? Ya, dari kayu. Baru-baru ini, pada tahun 2018, para ilmuwan menemukan bangkai kapal Yunani tertua di bumi. Kapal dagang itu terletak lebih dari 1 km di dasar laut. Para ahli memperkirakan kapal tersebut berusia 2.400 tahun. Bangkai kapal itu berharga bagi sejarawan untuk mempelajari semua elemen konstruksi kapal kuno. Dari tiang hingga bangku dayung, semuanya masih utuh. Bangkai kapal itu terletak sekitar 80 km di lepas pantai Bulgaria. Tapi belum ada yang melihatnya secara langsung. Para penjelajah mengirimkan ROV, yaitu kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh ke laut dalam untuk memfilmkan reruntuhan tersebut. Karena tidak mungkin seorang penyelam bisa turun. Tapi Laut Hitam tidak terlihat terlalu besar di peta. Mungkinkah sedalam itu? Oh ya, ini jauh lebih dalam dari yang orang pikirkan. Kamu bisa menumpukan 6 Empire State Building di titik terdalam Laut Hitam, yaitu 2 km. Laut pedalaman ini bukan satu-satunya tempat di bumi di mana para peneliti menemukan bangkai kapal dan sungai bawah air. Salah satu saluran terbesar yang membentang di sepanjang dasar laut terletak di lepas pantai Amerika Selatan, membentang dari muara Amazon dan masuk ke Samudra Atlantik. Mempelajari sungai di bawah air bukanlah tugas yang mudah. Kedalaman dan kuatnya arus membuat penyelam tidak bisa dikirim. Peralatan untuk penelitian bawah air pun harus kokoh. Jika tidak, arus hanya akan menghanyutkannya. Itu sebabnya sungai bawah laut di air Laut Hitam ideal untuk dijelajahi para ilmuwan. Samudra dan lautan di bumi sangatlah kuat, tapi ada untungnya bagi kita. Ada tempat di mana penyelam bisa mengagumi sungai bawah laut. Pernah mendengar tentang Sonot? Terdengar seperti bahasa Spanyol. Itu karena memang demikian. Cenotes adalah gua bawah tanah. Mereka terbentuk setelah batu kapur di atasnya runtuh, memperlihatkan air tanah di bawahnya. Istilah cenote dikaitkan dengan semenanjung Yucatan di Meksiko. Suku Maya kuno menggunakannya sebagai sumber air atau sumur.
Dalam bahasa Maya, kata cenote berarti sumur suci. Para peneliti memperkirakan ada sekitar 10.000 cenote yang tersebar di semenanjung Yucatan. Kamu juga dapat menemukannya di tempat lain, seperti Kuba dan Australia. Keindahan ada di mata yang melihatnya. Namun secara tidak resmi, cenote terindah terletak tepat di sebelah selatan kota Tulum, Meksiko. Namanya mencerminkan keindahan ilahi gua tersebut, Cenote Angelita. Namun orang-orang tidak mengunjungi cenote ini untuk berenang. Dasarnya jauh lebih menarik. Kamu hanya membutuhkan tangki scuba untuk mengagumi sungai bawah laut secara langsung. Perairannya gelap dan berkabut, jadi penyelam menggunakan senter yang kuat. Setelah menyelam sejauh 30 meter, pemandangan menakjubkan muncul. Sungai bawah air dengan pepohonan di sepanjang tepiannya, bahkan ada yang memiliki daun berwarna hijau. Sama seperti aliran air lainnya di lahan kering, tapi itu sebenarnya bukanlah sungai. Inilah bagian menariknya. Ingat bagaimana air asin dan air tawar tidak bisa bercampur? Nah, sungai yang dilihat para penyelam sebenarnya merupakan lapisan kabut tebal di antara kedua jenis air tersebut. Tepatnya 1 meter hidrogen sulfat. Ini adalah senyawa yang digunakan oleh pabrik pengolahan air untuk menghilangkan klorin dari air minum. Zat tersebut sangat berat sehingga kabut yang dihasilkannya bergerak secara independen dari air di sekitarnya. Dan itu menciptakan ilusi bahwa ada sungai yang mengalir di bawah air. Tapi ada sungai lain yang nyata yang membingungkanmu. Ambil contoh, Sungai Misteri di Indiana. Ini adalah sungai bawah tanah terpanjang di Amerika Serikat. Penjelajah menemukan sungai dan sistem guanya pada abad ke-19. Hampir 5 km sungai dapat dilayari. Menarik bukan? Kamu dapat memesan tur perahu di sungai yang bahkan tidak dapat kamu lihat. Namun sungai paling misterius di planet ini adalah Sungai Saraswati di India. Bagian paling kerennya adalah sungai itu tidak ada. Dugaan sungai itu hanya disebutkan dalam literatur kuno. Selama berabad-abad, orang mengira itu hanya mitos belaka. Kemudian citra satelit menunjukkan bahwa itu mungkin nyata. Teks-teks kuno berbicara tentang pertemuan besar di dekat kota Prayagraj saat ini dari 3 sungai besar, yaitu Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati. 2 sungai yang pertama terlihat saat ini, tapi di manakah yang ketiga? Itulah yang diputuskan oleh para ilmuwan untuk dicari tahu. Gambar dari satelit Amerika menunjukkan adanya air di bawah tanah di daerah tersebut. Sampai saat itu, para peneliti mengira ini adalah saluran paleo. Artinya, air sudah lama mengalir melaluinya. Namun yang mengejutkan mereka, ternyata masih ada air di dalam saluran tersebut. Para ilmuwan memperkirakan Sungai Saraswati mengalir di atas permukaan tanah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tapi itu tidak mengering sepenuhnya. Itu hanya terjadi di bawah tanah, sekitar 60 meter di bawah tanah. Pakar setempat meyakini sungai tersebut masih mengalir perlahan ke laut. Sungai Saraswati tersembunyi di bawah pasir gurun. Ini adalah proses alami. Namun banyak sungai yang terpaksa berada di bawah tanah karena aktivitas manusia. Di London contohnya, beberapa lusin sungai kecil dan menengah kini mengalir di bawah tanah. Peta dari abad ke-19 masih menunjukkan sebagai sungai. Namun saat ini, mereka hanya ada atas nama jalan yang dibangun di atasnya. Hal yang sama juga terjadi di New York. Namun bukan berarti aliran-aliran ini hilang selamanya. Ketika para insinyur ingin membangun kembali atau memodifikasi sebuah bangunan, mereka masih berkonsultasi dengan peta kota dari berabad-abad yang lalu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan sungai yang telah lama hilang membanjiri basement mereka.